Jumpa lagi bersama Cocot Bedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part ketiga. Langsung saja. Pakai sikat nyangkut di mulut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Xiaomer yang masih live streaming di sana, dan ia pun berkeringat dingin sambil berkata, tidak masalah kakak Yuan, aku ada urusan, aku harus mengakhiri siaran ini sekarang. Sambil ia pun langsung menutup siaran langsungnya itu, dan di sana beberapa komentar pun berkata, hahaha, wajahmu ditampar kan? Kakak Yan sangat kuat sampai-sampai Xiaomer berhenti siaran. Hahaha. Lalu di sisi Chen Yuan, ia pun bergumam, jika aku bisa memberikan hadiah atau memberikannya kepada orang lain, kau tidak malu jual senyum? Hah, apa kau juga ingin mengontrolku? Sambil ia terus memandangi HP-nya, dan ternyata ia masih melihat streamer dari Kiki. Di sana ia pun bergumam, Presiden Zhao, aku sudah berinvestasi banyak, jangan kecewakan aku. Lalu kita diperlihatkan di tempat lainnya, di gedung Hiu, yaitu platform streaming kemarin. Di sana seseorang pun berkata, bos, sesuatu yang besar telah terjadi lagi. ID rokok kesepian itu lagi, bos. Dan bosnya di sana pun terkejut berkata, apa? 10 juta lagi dihabiskan? Lalu ia pun bergumam, apa orang ini pangeran minyak Timur Tengah? Sambil kita diperlihatkan ruangan streamer lainnya. Di sana 3 orang gadis pun berkata, kakak Yan memberikan 10 juta di siaran langsung di mana seseorang bermain piano. Tidak mungkin, kakak Yan suka musik hari ini. Hei Xiaoli, cepat bawa jarum segitigaku, dan Xiaoli bawa juga saunaku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah gedung tinggi di sana, dan seseorang pun memainkan HP-nya. Ternyata itu adalah teman Kiki, dan ia pun berkata, Kiki, lihat cepat, siaran langsungmu hari ini sedang tren. Kau akan viral, kau akan menjadi sensasi di internet. Sambil Kiki di sana pun terkejut melihat ke arah HP-nya. Lalu ia pun berkata, apa? Sensasi internet? Mencari perhatian dari pria secara online bukan rencana jangka panjang. Sambil ia pun mengacuhkan perkataan dari temannya itu. Lalu Kiki pun berkata lagi, hal paling penting bagi wanita adalah berkarir, baik secara ekonomi dan pribadi. Kau harus mandiri, mengerti? Sambil ia pun melirik ke arah temannya itu. Lalu temannya pun berkata, baiklah, jangan menceramahiku Kiki. Sambil ia pun mendekat, lalu apa? Katakan sejujurnya, tahukah kau pria kaya yang terus-terusan menghujanimu dengan hadiah? Lalu Kiki pun menjawab, aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku tidak mengenalnya. Apa kau percaya atau tidak, terserah padamu. Dan temannya dari belakang pun berkata, baiklah, jangan marah, aku hanya sangat penasaran Kiki. Lalu Kiki pun berkata lagi, tapi dia mengirim begitu banyak hadiah. Untuk sopan santun, aku harus mengirim pesan pribadi untuk berterima kasih padanya. Dan temannya di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun bergumam, siapa yang sekarang mengatakan bahwa mencari perhatian pria bukan rencana jangka panjang, mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Aduh Kiki. Tapi tiba-tiba Kiki di sana pun berteriak histeris, dan temannya pun berkata, ada apa Kiki? Lalu Kiki pun gemetar menjawab, Xiaofei, aku mungkin benar-benar tahu orang kaya ini. Sambil ia pun memperlihatkan HP-nya itu, dan ternyata Kiki pun baru menyadari kalau nama rokok kesepian itu adalah Chen Yuan. Lalu ia pun membayangkan sambil berasumsi pada Chen Yuan. Lalu ia pun berkata, dia adalah anak seorang taipan bisnis yang dibesarkan dalam kemewahan sejak usia muda, namun dia memiliki sifat rendah, selalu berpura-pura seperti orang biasa. Sudah menerima pendidikan elit, dia juga lelah diperhatikan oleh orang lain dan hanya ingin hidup bebas. Suatu hari dia bertemu gadis yang dicintainya dan memutuskan untuk berani mengejarnya, hidup sebagai orang biasa. Pasti itu benar kan? Pasti seperti itu, tidak diragukan lagi. Dan temannya pun berkata, apa kau terlalu banyak membaca novel Seo? Di sana Kiki pun berkata, dia selalu hidup dalam kemewahan sejak masih kecil, berpura-pura jadi orang biasa pasti sulit. Dan temannya pun berkata, hei, waktunya tidur Kiki. Lalu Kiki pun menjawab, tidak, aku harus berterima kasih dengan tulus. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah handphone yang berdering. Ternyata itu adalah handphone dari Chen Yuan. Di sana ia pun memandangi handphonenya sambil kita diperlihatkan sebuah pesan dari Shoyuki. Di sana Shoyuki pun berkata, Chen Yuan, apa kau bebas 2 hari ini? Dan Chen Yuan pun menjawab, berdasarkan apa yang kau katakan, Presiden Zhao mengundangku, aku tersedia setiap saat. Dan di sana mereka pun ngobrol banyak-banyak dan akan pergi makan bersama. Di sana Chen Yuan pun bergumam,
Dia tidak bertanya dari mana uang untuk mengirim hadiah, langsung saja mengundangku makan malam. Aku akan melihat apa yang akan dia lakukan sambil terlihat malam hari di sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi hari di sebuah tempat yang sangat ramai di sana, dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang tersenyum mengendarai skuter listriknya, dan tiba-tiba ia pun berhenti di sana di samping mobil yang sangat mewah, dan terdapat seseorang yang mendekatinya sambil berkata, "Apa kau menunggu seseorang, anak muda?" Lalu Chen Yuan pun menoleh menjawab, "Ya, sedang menunggu seseorang. Dan kau, tuan?" Di sana orang itu pun menjawab, "Aku di sini untuk menjemput putri angkatku." Sambil kita diperlihatkan Kiki di sana yang melihat ke kiri dan ke kanan sambil terlihat Chen Yuan yang masih mengobrol dengan orang itu, dan Chen Yuan pun berkata, namanya." Dan orang itu pun berkata lagi, "Berhentilah malas, anak muda. Kau harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Jika tidak, semua wanita cantik ini akan diambil oleh para paman-paman." Tapi tiba-tiba Kiki di sana pun terkejut melihat ke arah Chen Yuan, dan seakan-akan Chen Yuan di sana pun menggunakan motor yang sangat gagah, tidak seperti kenyataannya hanya sepeda listrik. Di sana Kiki pun berlari sambil berkata, "Kau sangat tampan, Chen Yuan." Sambil kita diperlihatkan paman-paman itu yang ngerokok, dan ia pun berkata, "Kapan kau akan mampu membeli mobil, anak muda?" Dan ternyata Kiki langsung memboncengi sepeda listrik dari Chen Yuan. Lalu Chen Yuan pun berkata, "Apa kau sudah duduk?" Di sana Kiki pun menjawab, "Iya, Chen Yuan." Dan dengan cepat ia melewati paman-paman itu hingga paman-paman itu pun terkaget melihat ke arah Kiki yang merangkul Chen Yuan dengan sangat erat menggunakan sepeda listriknya. Di sana paman itu pun berkata, "Apa yang terjadi? Apa gunanya mendapatkan banyak uang kalau begini?" Sambil ia pun lemas bersedih menangis karena kalah telak dengan Chen Yuan itu. Sambil Kiki di sana membayangkan sedang diboncengkan oleh Chen Yuan menggunakan motor yang sangat bagus, seakan-akan mereka berdua sedang berbulan madu, dan Kiki di sana pun makin jatuh cinta kepada Chen Yuan. Tapi tiba-tiba Kiki di sana pun terkejut karena Chen Yuan pun berkata, "Kita sudah tiba." Ternyata Chen Yuan berhenti di warung makan sederhana siput, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan banyak hidangan siput di sana, dan Chen Yuan pun berkata, "Masakan rasa pedas dan bawang putih udang yang kau pesan ada di sini. Selamat makan, Kiki." Sambil Kiki di sana pun masih terbengong memandang ke arah Chen Yuan, lalu ia pun bergumam, bahkan di warung makan sederhana dia tidak lupa sikap prianya sangat mulia, menangani manusia dan barang dengan indah, menunjukkan kesopanan di setiap gerakan. Jelas dia dibangkitkan dengan pengasihan yang ketat. Di sana Chen Yuan pun memberikan sapu tangan plastik kepada Cici itu, dan Chen Yuan pun berkata, "Berhati-hati agar tanganmu tidak kotor." Dan Cici pun menjawab, "Terima kasih, aku lupa hal itu." Dan dengan cepat Chen Yuan di sana pun memakan beberapa siput di sana dengan cepat, dan Kiki pun berkata, "Meskipun kaya, dia makan di warung pinggir jalan, pasti dia tidak mau menekanku. Dia benar-benar orang yang halus dan lembut." Sambil ia pun terenyuh melihat ke arah Chen Yuan itu, dan kita diperlihatkan di benak Cici itu yang seakan-akan membayangkan bahwa Chen Yuan itu adalah pangeran yang sedang makan bersamanya. Di sana kita diperlihatkan notif yang bertuliskan kesukaan Zhou Yuki plus 10. Sambil terlihat Chen Yuan di sana terbengong, dan ia pun bergumam, "Apa-apaan itu bertambah begitu saja?" Sambil ia pun menjatuhkan makanannya itu, dan ternyata udang yang dibawa oleh Chen Yuan itu pun diambil oleh Kiki. Di sana ia pun menyuapi Chen Yuan sambil berkata, Chen Yuan, Chen Yuan, biarkan aku mengupas dan menyuapi udang untukmu." Sambil ia pun malu-malu di sana, dan Chen Yuan pun hanya terdiam. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan dari kejauhan Lin Suntong bersama Jun Kai yang mendatangi warung itu juga, dan Lin Suntong pun melihat ke arah Chen Yuan, dan ia pun bergumam, "Apa aku salah melihat Zhou Yuki memberi udang kepada Chen Yuan? Pertama itu Sulele, sekarang Zhou Yuki. Dia benar-benar ada sesuatu." Lalu ia pun berkata, "Kakak Jun Kai, terlalu ramai di sini. Ayo pergi ke tempat lain." Dan Jun Kai di sana pun menjawab, "Apa itu ramai? Mungkin hanya banyak kenalan. Aku suka makan di tempat yang merakyat seperti ini." Sambil ia pun merangkul ke arah Lin Suntong itu, dan kita diperlihatkan Jun Kai itu yang mendekat ke arah Chen Yuan, dan ia pun menebarkan banyak uang di sana sambil berkata, "Hei Chen Yuan, itu kau kan?" Sambil Chen Yuan di sana pun terkejut. Lalu Jun Kai pun berkata lagi,
ini 500 yuan, berikan aku tempat dudukmu. Sambil ia pun masih menebarkan uangnya itu di atas muka dari Chen Yuan, sambil kita diperlihatkan uang-uang itu yang berceceran di atas makanan. Di sana Chen Yuan pun bergumam, apa yang sedang dia ocehkan? Apa dia pikir dia terlihat keren dengan bertingkah seperti itu? Lalu Jun Kai di sana pun berkata, apa ini tidak cukup? Aku akan menambahkan lebih cukup untukmu bergerak ya. Sambil gigi itu pun memegang erat tasnya, ternyata ia pun emosi dengan tingkah laku dari Jun Kai. Dan di sana Chen Yuan pun bergumam, apa dia marah karena aku terprovokasi? Kenapa dia sangat marah? Lalu gigi di sana pun emosi bergumam, sial, dari mana orang liar ini berasal, berani mengganggu kencanku yang sempurna. Sambil kita diperlihatkan Jun Kai di sana yang masih mengambil uangnya lagi, dan ia pun berkata, masih kurang. Baik, kemudian akan kutambahkan 2. Tapi tiba-tiba terlihat sepasang tangan yang mengambil uang itu. Ternyata itu adalah pelayan, dan ia pun berkata, kakak, biarkan uang ini untukku ya, aku akan menemukan meja lainnya. Sambil terlihat Jun Kai di sana yang emosi, lalu ia pun menarik baju pelayan itu sambil berkata, menemukan meja? Apa ini tentang menemukan meja? Kau. Tapi tiba-tiba Jun Kai di sana pun dihantam oleh sebuah tas. Lalu Gigi di sana pun berkata, aku berlebihan. Dan ternyata dari belakang mereka terdapat sosok tinggi besar, dan orang itu pun berkata, sialan Jun Kai, kau pakai pakaianku, mengemudi mobilku, dan sekarang kau bahkan menggunakan uangku untuk menjemput gadis. Sambil terlihat Chen Yuan bersama Gigi di sana yang hanya terdiam. Lalu kita diperlihatkan sosok besar itu adalah seorang wanita yang gemuk dengan muka yang sangar. Di sana Chen Yuan pun bergumam, sial, siapa ini? Ini sangat menakutkan. Lalu Jun Kai pun mendekat sambil berkata, Wei Xiaoxing, apa yang kau lakukan di sini? Dan ternyata itu adalah pacar dari Jun Kai yang asli, dan pacarnya pun berkata, jika aku tidak di sini, bagaimana aku terlihat? Kau menipuku di balik punggungku. Kau makhluk yang tercela, Jun Kai. Sambil terlihat Jun Kai di sana ketakutan dan mendekat, dan ia pun berkata, Xiaoxing, kau salah paham. Bagaimana mungkin aku berselingkuh darimu? Semua yang kumiliki adalah darimu. Bagaimana aku bisa mengkhianatimu, sayang? Sambil Lin Suntong pun melihat ke arahnya, dan tiba-tiba Jun Kai pun menjambak rambut dari Lin Suntong sambil berkata, itu dia ini yang menggodaku, sialan tidak tahu malu ini. Dan Lin Suntong di sana pun kesakitan sambil berkata, tapi kau mengaku bahwa aku mengajakmu duluan kan, dan kau bilang kau masih lajang, Jun Kai. Tapi tiba-tiba Jun Kai di sana pun menampar Lin Suntong sambil berkata, diam kau, sialan. Dan Lin Suntong pun berkata, kakak Jun Kai, kau begitu kejam. Sambil Jun Kai itu pun akan menampar lagi ke arah Lin Suntong, dan ia pun berkata, apa yang kau lihat? Terus menatapku dan aku akan menamparmu. Tapi tiba-tiba tangan Jun Kai pun dicegah oleh seseorang. Ternyata itu adalah Chen Yuan, dan ia pun berkata, memukul wanita? Apa kau ingin membuat dirimu sendiri lebih malu, Jun Kai? Dan kita diperlihatkan notif di sana bertuliskan kesukaan Lin Suntong plus 20, dan ia pun bergumam, itu dia, Chen Yuan benar-benar mencintaiku. Sambil kita diperlihatkan kesukaan Lin Suntong yang plus 20 lagi dan plus 20 lagi, dan di sana notif pun muncul, target penjilat guguk kedua kesukaan Lin Suntong menembus 95 poin. Selamat, tuan rumah berhasil membalikan keadaan. Sambil kita diperlihatkan aura membara dari tubuh Chen Yuan itu, dan di sana notif pun muncul lagi, target penjilat guguk kedua menghabiskan total 50.000 yuan pada uang penjilat guguk hadiah tuan rumah 5.000 yuan. Lin Suntong diubah menjadi guguk penjilat tuan rumah hadiah 20 poin penguatan. Sambil kita diperlihatkan tubuh dari Chen Yuan itu yang makin berkobar membara, dan notif pun muncul lagi, nama Chen Yuan, usia 21 tahun, tinggi 179 cm, berat 63 kg, kekuatan 9, kebugaran fisik 9, kekuatan mental 10, kelincahan 9, persepsi 10, poin penguatan 20. Lalu Chen Yuan pun bergumam, penguatan 10 poin dalam kekuatan, 10 poin dalam kebugaran fisik. Lalu ia pun membelintir tangan dari Jun Kai itu sambil berkata, kau bajingan Jun Kai. Dan Jun Kai pun menjawab, aduh, lepaskan.
Tangan Junkai satunya pun meraih sebuah botol dan di sana ia pun berkata, "Sialan, aku akan menghabisimu." Sambil ia pun akan mengarahkan botol itu ke arah Chen Yuan. Di sana Chen Yuan pun menatap tajam ke arah Junkai. Lalu tiba-tiba ia pun langsung menghantam botol itu hingga pecah dan ia pun berkata, Kau menggangguku." Sambil terlihat Junkai itu yang terpental jauh. Lalu Chen Yuan di sana pun berkata, "Junkai, hidup dari seorang wanita tidaklah memalukan, tapi memukul seorang wanita ketika melakukan hal itu membuatmu menjadi makhluk yang tercela." Sambil Junkai itu pun masih kesakitan di bawah, seakan-akan ia pun merencanakan sesuatu dan ternyata ia pun mengambil sebuah pisau dari sakunya dan ia pun berkata, "Mati kau." Dan Kiki di sana pun berkata, "Chen Yuan, hati-hati." Sambil terlihat Junkai itu yang mengarahkan pisaunya ke arah Chen Yuan dan trot. Ternyata Chen Yuan pun dapat memblokir serangan pisau dari Junkai itu hingga pisau itu pun terjatuh dan Junkai pun langsung dibanting oleh Chen Yuan dengan sangat cepat di sana. Dan kita diperlihatkan toko itu yang seakan-akan bergetar dan Junkai pun kelenger hingga mulutnya berbusa di sana. Dan Chen Yuan pun berkata, "Hehe, mutiara di antara butiran padi berani bersaing dengan matahari dan bulan." Sambil kita diperlihatkan sunyi sepi di area itu karena Junkai pun sudah terkapar lemas di sana dan Chen Yuan pun pergi meninggalkan mereka. Dan seseorang pun berkata, "Beginilah cepatnya wajah bisa ditampar." Sambil terlihat Lin Suntong yang melihat ke arah Chen Yuan dan ia pun langsung merangkul kaki dari Chen Yuan sambil berkata, "Chen Yuan, aku salah, aku buta, bisakah kau memberiku kesempatan untuk memulai kembali?" Dan Chen Yuan pun hanya terdiam. Lalu ia pun membayangkan saat masih berpacaran dengan Lin Suntong membawanya ke rumah sakit. Di sana Chen Yuan pun berkata, "Chen Yuan yang kau bicarakan? Apakah orang yang berlari lebih dari 10 km ke ruangan gawat darurat pada jam 3 pagi tanpa kau sadari? Atau apa orang yang menghemat uang selama setengah tahun untuk membelikanmu telepon tapi ditolak karena itu bukan model terbaru?" Sambil terlihat Lin Suntong di sana yang hanya terdiam. Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, "Aku mungkin orang yang sama, meskipun mengetahui kesombonganmu, selalu percaya bahwa kau akan kembali suatu hari nanti. Dan Chen Yuan yang dulu sudah mati, kau sendiri yang memilihnya." Sambil ia pun meninggalkan Lin Suntong yang terdiam memandangi kepergiannya itu. Dan kita diperlihatkan Lin Suntong di sana yang menangis seakan-akan menyesali semua perbuatannya dulu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya. Di sana masih terdapat Chen Yuan bersama Kiki dan Chen Yuan pun berkata, "Maaf Presiden Zhao, untuk kekacauan malam ini mengganggu makan malamnya." Dan Kiki di sana pun menjawab, "Memanggilku Presiden terlalu formal, panggil saja aku Kiki." Dan aku tidak merasa terganggu sama sekali, sebaliknya aku melihat sisi seorang yang berbeda. Lalu ia pun bergumam, "Semakin aku melihat ke Chen Yuan, semakin menarik dia. Lain kali izinkan aku mentraktirmu." Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang tersenyum. Lalu Kiki pun membayangkan Chen Yuan di sana dan ia pun bergumam, "Aku memiliki perasaan dia akan memberi kejutan yang tak terhitung." Sambil ia pun masih membayangkan di saat-saat tadi dan di sana Kiki pun hanya terdiam seakan-akan merencanakan sesuatu terhadap Chen Yuan. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, terdapat sebuah pintu yang dibuka dengan keras. Ternyata itu adalah Lin Suntong yang menangis mendatangi temannya. Dan temannya pun berkata, "Lin Suntong, kenapa kau tidak membawa payung di tengah hujan lebat?" Di sana Lin Suntong pun menangis berkata, Rui, Chen Yuan, dia." Lalu Rui pun berkata, "Chen Yuan, sepertinya kau juga sudah mendengarnya. Chen Yuan memberi Zhou Yuqi lebih dari 10 juta selama siaran langsung kemarin. Orang itu tidak terlihat seperti itu, tapi dia sebenarnya anak yang kaya, sangat kaya raya." Dan ia pun bergumam, "Kenapa benar-benar basah kuyup? Kau tidak menemukan tempat untuk berteduh ya?" Lalu Lin Suntong pun berkata, "Lebih dari 10 juta? Di mana kau mendengarnya? Apakah itu benar?" Lalu temannya pun berkata lagi, "Teman sekamar Zhou Yuqi, Mo Yofei, mengatakannya di seluruh asrama wanita. Aku bersumpah, kau tahu bagaimana rumor begitu cepat menyebar kan?" Di sana Lin Suntong pun hanya terdiam karena kaget mendengar bahwa Chen Yuan memberikan 10 juta kepada Zhou Yuqi. Di sana Lin Suntong pun menangis terseduh-seduh dan ia pun berkata, Chen Yuan, Chen Yuan."
Yuan, sambil ia berteriak keras di sana. Dan tetangganya pun berkata, siapa yang berteriak seperti itu di tengah malam seperti hantu? Padahal aku lagi menonton film horor lagi. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seseorang yang memegang HP. Dan orang itu pun berkata, astaga, itu terlalu luar biasa Yuan. Ternyata itu adalah para teman dari Chen Yuan. Dan seseorang itu pun berkata, malam ini dia memenangkan 18 pertandingan berturut-turut. Chen, apa kau makan tiram mentah untuk menjadi sekuat itu? Dan temannya pun berkata lagi, apa kau beberapa jenius ekspor diam-diam bermain game dengan kita? Lalu Chen Yuan pun bergumam, aku tidak menyangka bahwa setelah menambahkan 20 poin penguatan, bermain game pun terasa begitu mengagumkan, kejutan yang sangat menyenangkan. Lalu ia pun berkata, apa yang kalian pikirkan? Aku dalam kondisi yang baik saat ini. Sambil dengan cepat ia pun langsung melepas bajunya itu. Dan temannya pun berkata, Chen Yuan, bagaimana kau menjadi penyiar? Saat kau mulai menghasilkan 1 juta sebulan, ajak aku ikut. Dan di sana Chen Yuan pun menjawab, cukup, kalian bermainlah, aku akan mandi dulu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang bergumam, poin penguatan telah mengubah tubuhku, bahkan sosokku telah membaik. Sambil terlihat tubuhnya di sana yang seakan-akan kekar dan atletis dengan perut yang sispek di sana. Lalu ia pun bergumam, sekarang aku dengan bangga menyebut diriku aktor dari universitas kita. Bukankah itu pantas? Lalu ia pun membayangkan para wanita di sana. Dan Chen Yuan pun berkata, dengan tubuh yang begitu sempurna, aku bertanya-tanya wanita beruntung mana yang akan mendapatkan keuntungan. Tapi tiba-tiba Chen Yuan di sana pun terkejut karena seseorang pun berkata, Chen Yuan, apa kau jatuh ke dalam lubang toilet? Keluar, ponselmu berdering terus. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan yang sedang memegang HP-nya. Dan ia pun bergumam, apa? Sulele? Kenapa dia menelepon sangat terlambat? Sambil ia membayangkan Sulele yang sangat cantik itu. Dan Chen Yuan pun bergumam lagi, taktik baru apa yang dia miliki untuk memanipulasiku? Sambil ia pun melihat ke arah HP-nya. Lalu ia pun menelpon Sulele sambil berkata, hei senior Sulele, apa ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Di sana Sulele pun menjawab, Chen Yuan, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang mendengar tangisan dari Sulele itu dengan bertanya-tanya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hujan lebat di area kota itu dan sebuah pakaian yang berserakan di atas meja. Dan kita dibawa di ruangan Sulele. Di sana ia pun berkata, Chen Yuan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa bertanya, bisakah kau meminjamkanku 500.000 yuan? Sambil ia pun masih menangis di sana. Dan kita diperlihatkan Sulele yang membayangkan ayahnya di sana. Dan ia pun berkata, ayahku mendapat banyak hutang karena perjudian. Keluarga kita yang dulunya makmur telah jatuh ke dalam lubang tanpa dasar, berurusan dengan pinjaman berbunga tinggi setiap hari. Aku bukan gadis yang materialistis, tapi kita harus melunasi uang. Dan di sana Chen Yuan pun berkata, beri aku nomor akunmu. Sambil terlihat Sulele di sana terkejut karena mendengar kata-kata dari Chen Yuan itu. Dan Sulele pun berkata, izinkan aku memeriksa 6225. Sambil ia terburu-buru mengetik nomor itu. Dan kita diperlihatkan rekening bank yang telah diisi 5 juta yuan kepada Sulele dari Chen Yuan. Di sana Sulele pun berkata, 1, 10, 100, ribuan, ini bagaimana? Itu kan 5 juta. Lalu Chen Yuan pun berkata, tidak apa-apa, aku secara tidak sengaja menambahkan 0 ekstra. Sambil terdengar Sulele itu yang menangis keras dengan bahagia. Dan di sana Chen Yuan pun merasa bising sambil bergumam, sial suaranya. Sambil kita diperlihatkan kesukaan Sulele +1 dan notif yang banyak kesukaan Sulele yang +1 lagi. Di sana Chen Yuan pun berkeringat dingin. Lalu Sulele pun menangis bergumam, terima kasih kakak Chen Yuan, aku pasti akan membalasmu. Sambil kita diperlihatkan kesukaan saat ini Sulele 94. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan apartemen dari Chen Yuan yang sedang hujan deras di sana. Dan ia pun memandangi notifnya sambil berkata, 94 poin, apa yang sedang terjadi? Ini tidak bisa memenangkanmu. Haruskah aku mengaku? Tidak, orang yang mengakui perasaannya lebih dulu seringkali diragukan. Orang yang mengaku lebih dulu akan kalah. Dalam konflik kecil, siapapun yang mengubah sikap mereka lebih dulu akan merasa dirugikan. Dalam kurung seni perang.
Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan apartemen Chen Yuan di pagi hari, dan kita diperlihatkan ia sedang merangkul temannya, dan seseorang dari belakang pun berkata, "Chen Yuan." Dan Chen Yuan pun menoleh bertanya-tanya. Ternyata itu adalah Lin Suntong, dan ia pun berkata, "Chen Yuan, aku membawa sarapan roti kukus dari kantin untukmu. Ayo pergi ke kelas bersama." Sambil ia pun membawakan makanan di sana, dan teman dari Chen Yuan pun terkejut berkata, Apa yang sedang terjadi? Apa matahari terbit dari barat? Lin Suntong benar-benar membawa sarapan untuk Chen Yuan." Dan tiba-tiba dari belakang Chen Yuan seseorang pun berkata, "Kakak Yuan, aku juga membawakan sarapan untukmu." Ternyata itu adalah Sulele yang membawakan makanan juga untuk Chen Yuan. Di sana Sulele pun berkata, "Aku kira kau bosan dengan kantin. Aku khusus memasak bubur makanan laut untukmu, Kakak Yuan." Sambil terlihat Lin Suntong yang menatap tajam ke arah Sulele, dan Sulele pun menatap tajam ke arah Lin Suntong. Di sana Chen Yuan pun hanya terdiam di antara mereka berdua yang saling tatap menatap. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Chen Yuan." Lalu mereka semua pun terkejut sambil berkata, "Sial, itu yang lain lagi." Dan di sana Chen Yuan pun melirik sambil bergumam, "Siapa kali ini?" Dan bersambung mo.